Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Aisyatul Fatimah Khair, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam dengan nomor NIM 1207.20.0006, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 Extension. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Pada video ini saya akan membahas tentang tafsir pendidikan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam surat ini terdapat ilmu-ilmu yang menakjubkan. Salah satu di antaranya adalah pentingnya membaca. Sebagaimana bunyi surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Ia mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam tafsir surah Al-Alaq ayat 1-5 terdiri dari 5. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pertama kali memperkenalkan kepada kita tentang penciptaan sebagai ciri utama Tuhan. Maksudnya adalah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi dari tidak ada menjadi ada. Inilah yang membedakan Tuhan dengan manusia. Hasil kreasi manusia disebut penemuan, bukan penciptaan. Karena manusia hanya mengolah sesuatu yang ada menjadi ada yang lain. Misalnya, manusia mengolah besi menjadi mobil. Namun, manusia tidak menciptakan besi. Yang kedua, proses penciptaan umumnya terjadi melalui mekanisme hukum alam atau yang sering kita sebut dengan sunnatullah. Misalnya, manusia diciptakan dari sperma atau nutfah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh sunnatullah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkuasa menciptakan manusia melalui sebab-sebab lain. Misalnya, menciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa melalui jalur sperma. Oleh sebab itu, umat Islam tidak perlu takjub ketika melihat fenomena di luar sunnatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa menunjukkan mukjizat karomah atau maunah yang menerobos sunnatullah. Hanya saja, umat muslim perlu mempelajari sunnatullah yang merupakan pondasi utama roda kehidupan manusia.
bukan malah bergantung pada mukjizat, karomah, atau maunah yang jarang terjadi. Ketiga, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Manusia diciptakan dari alaq, yaitu sesuatu atau zigot yang menggantung pada dinding rahim. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin yang diinstal 3 piranti khas manusia, yaitu nafsu, akal, dan hati. Kualitas manusia didasarkan pada fungsionalisasi 3 piranti tersebut. Manusia yang dikendalikan nafsu, statusnya lebih rendah dari binatang. Manusia yang mengabaikan akal, statusnya menjadi bodoh lagi awam. Manusia yang mengotori hati bisa terjerumus pada jurang kekafiran, kemunafikan, dan kefasikan. Agar ketiga piranti tersebut berfungsi optimal, manusia membutuhkan pendidikan. Yang keempat, ada 2 hakikat pendidikan. Yang pertama membantu, yang kedua mendewasakan. Kalau membantu maksudnya adalah guru hanya membantu perkembangan murid. Atas dasar itu, faktor penting pendidikan adalah komitmen murid untuk belajar. Sebaik apapun kualitas guru, jika murid tidak mau belajar, maka murid tidak akan berkembang. Sebaliknya, seburuk apapun kualitas guru, jika murid rajin dan berkomitmen belajar, maka murid akan berkembang. Itulah mengapa motivasi belajar perlu terus-menerus diperkokoh. Adapun yang kedua yaitu mendewasakan. Tujuannya adalah mendewasakan manusia sesuai tingkat perkembangannya. Misalnya balita disebut sudah dewasa jika mampu makan sendiri tanpa disuapi. Remaja dan pemuda disebut sudah dewasa jika mampu makan dari hasil usaha sendiri tanpa disubsidi orang dewasa. Terus orang dewasa disebut dewasa jika bijaksana dalam menggunakan uang hasil usahanya. Dan adapun yang terakhir, yang kelima, salah satu tujuan pendidikan adalah terciptanya iptek yang membantu perkembangan kualitas hidup umat manusia. Misalnya al-qalam yang dulu dimaknai pena, sekarang berubah menjadi aneka teknologi pembelajaran yang membantu proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Di sisi lain, iptek tidak melulu harus berupa teknologi material seperti LCD, proyektor, melainkan bisa berupa teknologi imaterial seperti metode baca tulis Al-Quran dan kitab kuning yang efektif. Hanya saja iptek itu tergantung pada penggunaannya. Misalnya pisau di tangan koki akan menghasilkan makanan yang lezat, sedangkan pisau di tangan pejabat akan menghasilkan teror dan kriminalitas. Belajar merupakan hal yang selalu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap manusia memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Sebagaimana yang ada dalam surat ini, ilmu dapat diperoleh melalui belajar dan belajar juga banyak metodenya. Salah satunya adalah dengan membaca. Sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.